Kenapa negara Eropa kaya dan Indonesia enggak? Serta adanya dukungan negara untuk memberikan akses yang mudah terhadap pendidikan dan kesempatan yang sama, memperlihatkan bahwa pemerintah AS tidak mewakili kepentingan mayoritas warga negaranya, melainkan hanya segelintir orang kaya yang berkuasa. Pertanyaannya maka muncul, mungkinkah institusi ekonomi yang inklusif muncul dari institusi politik yang ekstraktif? Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan baik semuanya ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu buku favorit saya dan bisa dibilang buku ini sangat populer di kalangan para ekonom, yaitu Why Nation Fails dari Daron Acemoglu dan James Robinson. Nah, di buku ini menjelaskan alasan mengapa ketidaksetaraan ekonomi atau inequality sangat umum terjadi di dunia saat ini, dan secara lanjut buku ini menjelaskan bahwa akar dari masalah kemiskinan suatu negara berakar dari keputusan yang salah yang diambil oleh suatu golongan yang punya kekuasaan atau pengaruh politik yang sangat besar di suatu negara. Sangat familiar? Oke, kita lanjut ya. Beberapa dekade lalu, kita percaya bahwa narasi bahwa kemiskinan suatu negara itu ada hubungannya dengan lokasi atau budaya. Saya masih ingat saat kecil saya beberapa kali mendapatkan jawaban yang rada-rada aneh gitu dari pertanyaan, kenapa negara Eropa kaya dan Indonesia enggak? Dan dijawab dengan, karena negara bersalju sehingga orang-orangnya sangat terbiasa untuk beradaptasi. Pada kenyataannya, Serbia adalah negara Eropa dan bersalju, tetapi GDP per kapitanya tidak lebih dari Indonesia, sehingga tidak benar. Maka di sini Daron Acemoglu menjelaskan bahwa yang menentukan negara itu sejahtera atau tidak sangat tergantung pada keputusan strategis yang dibuat oleh pemerintahannya dalam menghadapi perkembangan zaman. Dan berikut 3 poin yang membuka mata saya dan memberikan wawasan saya tentang Why Nation Fails. Pertama, cara terbaik untuk menjelaskan perbedaan kesejahteraan negara satu dengan negara lainnya adalah dengan melihat perbedaan kebijakan strategis pemerintah tersebut. Kemudian, kedua, tidak jarang satu keputusan strategis sangat mempengaruhi keseluruhan perekonomian suatu negara. Kemudian ketiga, tidak pernah mudah keluar dari lingkaran kemiskinan, tetapi tentu saja bisa dilakukan. Secara sederhana, Acemoglu dan Robinson membagi pemerintahan ke dalam 2 bentuk, yaitu inklusif dan ekstraktif. Mereka berpendapat bahwa hanya dalam suatu sistem politik yang inklusif, maka negara-negara tersebut akan mencapai kemakmuran. Negara dengan pemerintahan ekstraktif cenderung miskin. Pemerintahan yang inklusif didefinisikan sebagai sebuah pemerintahan yang dimana masyarakatnya dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik. Tidak hanya akses politik yang mudah. Pemerintahan yang inklusif ditandai dengan adanya batasan kekuasaan terhadap elit penguasa melalui mekanisme check and balance sehingga tidak ada monopoli, serta adanya rule of law yang melindungi segenap warga negara. Selain itu, pemerintahan yang inklusif memberikan kemudahan berbisnis dan akses terhadap pasar, serta adanya dukungan negara untuk memberikan akses yang mudah terhadap pendidikan dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi. Skenario sebaliknya akan terjadi dalam pemerintahan yang ekstraktif, di mana kekayaan akan diakumulasikan hanya untuk elit penguasa saja. Pemerintahan yang ekstraktif ditandai dengan terkonsentrasinya kekuasaan politik di tangan segelintir orang tanpa adanya checks and balance, serta lemahnya rule of law. Pemerintahan ekstraktif akan mempunyai kecenderungan segala sumber daya yang ada digunakan untuk kepentingan elit penguasa aja. Pemerintah yang ekstraktif ditandai dengan lemahnya proteksi terhadap hak milik, adanya entry barrier terhadap aktor pasar yang menciptakan level of playing field berbeda bagi setiap aktor, serta adanya hambatan untuk mencegah fungsi pasar berjalan dengan sempurna. Untuk mendukung argumen tersebut, Acemoglu dan Robinson menceritakan sejarah dan berbagai use case di berbagai macam negara. Mereka mencontohkan kolonialisasi Eropa atas Amerika Utara dan Amerika Latin yang menghasilkan 2 trajektori yang berbeda gitu. Amerika Utara lebih makmur ketimbang Amerika Selatan. Kenapa? Jawaban dari ketimpangan ini adalah institusi yang dibangun oleh para pendatang Eropa di benua Amerika itu berbeda. Para penakluk Spanyol membangun koloni di Amerika Selatan itu mereka membangun pemerintahan yang ekstraktif, di mana para elit penakluk Spanyol berada pada posisi penguasa dan para penduduk pribumi itu sebagai budak yang melayani kelas penguasa. Institusi ekonomi yang dibangun pun adalah institusi yang ekstraktif, di mana sumber daya alam digunakan untuk kepentingan penguasa aja.
Hal ini berbeda dengan pemerintahan yang dibangun di Amerika Utara, yang lebih inklusif. Kenapa itu terjadi? Karena saat itu Eropa kesulitan mendudukan kaum India di Amerika Utara, dan di sana sumber daya alam itu sangat sedikit ditemukan. Itulah masalahnya. Pertanyaannya, bila pemerintahan yang inklusif dapat menciptakan kemakmuran, mengapa hanya sedikit bangsa yang memilih membangun institusi ini? Menurut Acemoglu, ini disebabkan karena perubahan pemerintahan dari yang bersifat ekstraktif menuju inklusif membutuhkan sebuah proses yang panjang. Nah, selain itu, perubahan suatu negara dari ekstraktif ke inklusif bisa terjadi karena suatu kejadian besar yang melibatkan suatu keputusan besar pula. Nah, di sini dia menarik. Pada pertengahan abad ke-14, Black Death telah membunuh hampir setengah dari populasi Eropa. Hal ini menyebabkan ekonomi jatuh dan telah mengubah wajah ekonomi Eropa. Black Death cukup berpengaruh untuk menggulingkan keseimbangan sosial politik suatu bangsa atau benua. Sebelum Black Death, sebagian besar sistem ekonomi dan politik di Eropa sangat ekstraktif. Raja suatu negara memiliki tanah dan dia memberikan tanahnya kepada para bangsawan yang berjanji memberikan dukungan militer sebagai imbalannya. Petani kemudian akan mengurus tanah dan mereka bekerja keras untuk mencari nafkah. Tetapi mereka juga harus membayar sebagian besar dari apa yang mereka peroleh dalam bentuk pajak. Bisa dipastikan, di sini petani tidak memiliki kebebasan. Tetapi ketika Black Death melanda, tiba-tiba terjadi kekurangan tenaga kerja yang sangat besar. Para petani di Eropa Barat memanfaatkan kesempatan ini untuk menuntut pajak yang lebih rendah dan lebih banyak haknya gitu. Namun para petani Eropa Timur tidak seberuntung itu. Mereka kurang terorganisir dan pemilik tanah berhasil memanfaatkan ini dan mulai menaikkan pajak lebih tinggi gitu dan membuat sistem lebih ekstraktif. Inilah sebabnya mengapa Acemoglu menyebut Black Death sebagai titik balik sejarah di Eropa. Bagi Eropa Barat, ini berarti akhir dari feodalisme ekstraktif. Tapi di Timur, ini tumbuh lebih buruk. Pergeseran institusi yang berbeda ini mengarahkan ke hasil yang berbeda. Disitulah dua wilayah yang berbeda, tumbuh ke arah yang berbeda. Dan di buku ini juga Acemoglu menjelaskan bahwa sangat sulit menghilangkan lingkaran setan kemiskinan. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Kita tahu bahwa peristiwa dalam sejarah dapat mengubah arah masa depan suatu negara. Tetapi, apa yang dilakukan negara-negara untuk memperbaiki institusi yang terlanjur ekstraktif? Pertama, Acemoglu menjelaskan bahwa sejarah tidak serta-merta otomatis merubah masa depan sebuah negara. Kita tahu bahwa institusi inklusif dan ekstraktif dapat tumbuh dari saat-saat kritis. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Hal pertama yang harus dilakukan suatu negara adalah mendorong lembaga-lembaga inklusif untuk terus bergerak lebih agresif, sehingga hal ini dapat menumbuhkan kemakmuran dengan sendirinya. Yang kedua, kelompok-kelompok yang dikucilkan oleh institusi yang berkuasa harus memiliki cara untuk melawan institusi yang menindas. Misalnya di Brasil, gerakan akar rumput berhasil menggulingkan kediktatoran militer negara itu pada tahun 1985. Gerakan sosial yang dipimpin oleh orang-orang ini membuka jalan bagi koalisi yang menentang kediktatoran di masa yang akan datang. Sejak Brasil memutus siklus ini, kemakmurannya meningkat pesat. Faktanya, antara tahun 2000 dan 2012, Brasil adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Ini menjadi bukti bahwa memutus rantai kemiskinan tidak ada kata terlambat sama sekali. Nah, di sini sebagai penutup, sebagaimana teori-teori sosial lainnya, teori Acemoglu bukanlah tanpa kritik. Terdapat berbagai macam kelemahan di dalam teori yang mereka bangun. Pertama, teori Acemoglu dan Robinson ini meskipun memiliki kekuatan eksplanasi, tetapi tidak memiliki kekuatan memprediksi. Kedua, teori Acemoglu dan Robinson tidak mampu menjelaskan kemunculan institusi ekonomi yang inklusif dari rahim institusi politik yang ekstraktif. Munculnya institusi ekonomi yang inklusif di Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura terjadi pada saat negara-negara ini berada di bawah rezim yang otoriter. Pertanyaannya maka muncul, mungkinkah institusi ekonomi yang inklusif muncul dari institusi politik yang ekstraktif? Ketiga, teori Acemoglu tidak mampu memberikan pengukuran yang rigid mengenai apa itu institusi politik yang inklusif atau ekstraktif. Di negara-negara yang dianggap oleh Acemoglu itu memiliki institusi politik yang inklusif pada dasarnya tidak
pula terlalu inklusif. Penelitian terakhir mengenai kondisi politik di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa pemerintah AS tidak mewakili kepentingan mayoritas warga negaranya, melainkan hanya segelintir orang kaya yang berkuasa. Tidak hanya itu, politik Amerika Serikat juga lebih banyak didominasi oleh orang-orang kaya. Dan keempat, Acemoglu tidak mampu memberikan eksplanasi mengapa Indonesia yang relatif memiliki institusi yang inklusif tidak memiliki pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tinggi, sebagaimana negara-negara yang memiliki institusi politik yang ekstraktif seperti Malaysia, Kolombia, maupun Meksiko. Terlepas dari berbagai kelemahan dari teori Acemoglu dan Robinson, Why Nation Fails memberikan sebuah pelajaran penting bagi para pengambil kebijakan, yaitu pentingnya sebuah institusi politik serta ekonomi yang inklusif untuk menciptakan akumulasi kekayaan yang terdistribusi dengan baik ke seluruh masyarakat. Nah, menurutmu bagaimana teman-teman? Apakah kamu setuju dengan teori yang dikemukakan Acemoglu? Tinggalkan komentar di bawah dan ketemu lagi di lain kesempatan. Ciao, bye.